Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nafiatul Zakiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris Biologi kelas 2A. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bu Lailatul Zuria, MPhilI. Yang pertama yaitu pentingnya belajar filsafat pendidikan Islam bagi seorang mahasiswa FTIK. Dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya dan dalam mengambil keputusan. Mahasiswa agar bersikap kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya di ruang kuliah maupun dari sumber-sumbernya. Mempelajari filsafat dapat mengembangkan toleransi dalam perbedaan pandangan. Banyak pendapat yang membahas tentang filsafat, untuk itu filsafat mengajarkan untuk saling menghargai pendapat. Juga dapat mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah karena ilmu pengetahuan yang berasal dari filsafat akan selalu berkembang. Yang kedua yaitu poin-poin penting apa saja yang sudah saudara pelajari selama 7 pertemuan ini. Telaah ontologis tentang Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan Islam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Tuhan dalam pendidikan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diaplikasikan lewat wahyunya yang berupa kauliyah yaitu Nas, Al-Quran dan Hadis, dan kauniyah atau alam semesta. Dari Tuhan sumber itu akan membentuk kesatuan kerangka pengetahuan yang integratif yang dua-duanya berfungsi untuk mengenai Tuhan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah sebagai tujuan pokok atau akhir pendidikan Islam dengan kesadaran tauhid yang benar. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di alam ini. Kemuliaan manusia tersebut adalah diangkat menjadi khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi di atas dasar ketakwaan. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, material dan dimensi imaterial. Manusia tersusun dari perpaduan dua unsur, segenggam tanah bumi dan ruh Allah. Maka siapa yang hanya mengenali aspek tanahnya yang melalaikan aspek tiupan ruh Allah, maka dia tidak akan mengenai lebih jauh hakikat manusia. Pada dasarnya, alam merupakan segala sesuatu selain Allah SWT. Alam memiliki kata dasar yang sama dengan alamat, yang berarti sesuatu yang jika kita ikuti, maka kita akan sampai kepada tujuan yang dimaksud. Hal ini berarti jika kita mengkaji alam ini secara serius akan mengarahkan kita sampai pada penciptaannya yaitu Allah SWT. Jika ditinjau dari filsafat pendidikan Islam, alam semesta ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi alam semesta sesungguhnya merupakan tempat belajar bagi manusia. Ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menginginkan pendidikan dibangun atas dasar tauhid yang dapat mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara paralel sehingga melahirkan peserta didik yang memahami dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Ilmu pengetahuan adalah kebutuhan mutlak manusia sebagai bekal yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kemanusiaan. Ilmu pengetahuan Islam senantiasa berupaya untuk menerapkan metode-metode yang berlainan sesuai watak subjek yang dipelajari dan cara-cara memahami subjek tersebut. Etika keilmuan perspektif filsafat pendidikan Islam. Sebuah pendidikan di dalam Islam sangatlah penting, yaitu menciptakan sebuah perubahan-perubahan besar di dunia yang tentunya masih memperhatikan mengenai hakikat ajaran Islam. Yang lebih penting perlunya pertimbangan etis apa yang harus dilakukan dengan tujuan kebaikan manusia. Pada etika keilmuan yaitu tentang nilai suatu kejadian atau peristiwa, tentang benar dan salahnya dan baik tidaknya. Etika keilmuan di sini yaitu berkaitan dengan kode etik bagi para pendidik. Etika keilmuan tidak terlepas dari pandangan positivisme.
Etika keilmuan yang menganut positivisme akan mempertegas tentang kebenaran pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Tujuan dalam pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasarnya. Tujuan yang hendak dibidik dalam pendidikan Islam yaitu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Tujuan pendidikan Islam juga menumbuhkan pada kepribadian Islam secara utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan, dan indera. Tujuan pendidikan Islam tidak sekedar aspek duniawi atau konkret saja, tetapi juga aspek ukhrawi atau abstrak dan fungsional. Tinjauan filosofis tentang pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Keutamaan pendidik ialah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tugas pendidik antara lain yaitu membimbing anak didik, menciptakan situasi untuk pendidikan, dan memiliki pengetahuan yang diperlukan. Tinjauan filosofis tentang peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Manusia yang memiliki kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Manusia memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Peserta didik juga memiliki dimensi-dimensi penting yang harus diperhatikan secara baik, yaitu dimensi fisik, akal, keberagamaan, akhlak, rohani, seni, dan sosial. Etika peserta di dalam proses pendidikan Islam sangatlah penting dalam proses perkembangan dan pencapaian peserta didik sebagai insan kamil. Tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mengedepankan dan mengutamakan agama dan akhlak. Kandungan dan cakupan kurikulum pendidikan Islam bersifat menyeluruh dan mencerminkan semangat pemikiran. Kurikulum itu sendiri yaitu sebagai alat menunjang keberhasilan peserta didik. Kurikulum berperan sebagai jalan yang harus ditempuh oleh seluruh yang terkait, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu halal menarik apa saja yang saudara dapatkan dengan belajar filsafat pendidikan Islam selama 7 pertemuan ini. Telaah ontologis tentang Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Tuhan dalam pendidikan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diaplikasikan lewat wahyunya yang berupa qauliyah Al-Quran dan hadis, dan kauniyah alam semesta. Dan manusia merupakan makhluk yang diberikan akal budi. Dengan akal budinya tersebut, manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan peradaban. Kita mengetahui bahwa proses penciptaan manusia berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya. Al-Quran menginformasikan ada 2 macam proses penciptaan manusia. Pertama, Allah SWT menggunakan dhamir pengganti dirinya dengan kata tunggal yaitu aku, diawali sejak Allah membicarakan penciptaan manusia kepada malaikat yang disebut khalifah. Al-Quran tidak menjelaskan proses penciptaan manusia pertama dengan rinci kecuali Adam alaihissalam. Etika keilmuan perspektif filsafat pendidikan Islam. Etika ilmu pengetahuan bertugas mengantarkan manusia menemukan kebenaran utuh. Berarti tidaklah mengembangkan rasionalisme dan saintisme yang ajaran materialisnya tidak dapat mengakui tingkat kebenaran di luar matra ruang dan waktu duniawi. Manusia adalah makhluk yang selalu mengejar cita-cita dan berusaha mengubah apa yang ada.
menjadi apa yang semestinya, atau apa yang kini ada menjadi apa yang seharusnya ada di dalam alam masyarakat dan dirinya pula. Manusia adalah materi. Dalam paham materialisme, kehidupan manusia akan berakhir sebagaimana benda lainnya. Hanya keberakhiran materi yang merupakan perubahan yang abadi. Oleh sebab itu, tidak ada kebenaran, yang ada hanyalah perubahan. Tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Tujuan pertama dari pendidikan adalah tercapainya kedewasaan. Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pada kepribadian Islam secara utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan, dan indera. Segala bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dengan jasmaninya. Tinjauan filosofis tentang pendidik. Profesi guru adalah profesi paling tua di dunia. Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Tanpa adanya guru atau seorang pendidik, pendidikan tidak akan berjalan. Pendidik merupakan seseorang yang mendapat kedudukan terhormat serta tinggi. Sangat mulia profesinya. Seorang pendidik sudah pasti dituntut menjadi ahli dalam bidang disiplin ilmunya. Tinjauan filosofis tentang peserta didik. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum menuntut ilmu, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bukan untuk mencari kemegahan dan kedudukan. Selain itu, seorang pelajar harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. Peserta didik harus menghormati dengan baik karena masalah akhlak saat ini sudah menjalar kepada para peserta didik. Mereka lebih suka melakukan hal yang tidak baik terhadap guru maupun lainnya. Tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum tidak hanya sebagai panduan bagi guru saja, tapi bagi semua yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan, bagi pendidik sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran kelas. Yang keempat yaitu narasikan harapan mahasiswa setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu dapat menolong, mendidik, membangun diri sendiri untuk berpikir lebih mendalam dan menyadari bahwa ia adalah makhluk Tuhan. Dapat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir kritis dalam berbagai masalah yang dihadapi. Dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Dapat menuntun individu ke arah pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dalam menuju kehidupan di masyarakat, yaitu cinta tanah air dan mewujudkan kebahagiaan, serta dapat mengambil hikmah untuk setiap perbedaan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.